kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari 5 rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun. Saya ingin bertanya sama antum, ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Mungkin gak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak nggak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu nggak punya sifat sombong, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi satu dari 5 rasul terbaik. Nggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi, benar nggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar. Beliau satu dari 5 rasul terbaik. Siapa saja 5 rasul terbaik? Ulul azmi. Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu keempat yang lain ada apa tidak? Ada apa tidak? Nggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau. Benar. Secara substansi benar. Beliau yang terbaik. Tapi Allah menegur karena tetap nggak boleh atau nggak layak mengatakan demikian, walaupun memang kita yang terbaik. Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik nggak Allah? Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa nggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu nggak boleh loh, karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang, gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan, kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir, apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu? Subhanallah. Lihat, Rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Oh, berat loh ini, nggak mudah. Kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita. Itu nggak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, nggak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh nggak saya mendampingi engkau ya Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak sanggup sabar denganku Musa. Oh, luar biasa. Kalau bahasa kita, Anda nggak mampu Musa. Anda nggak mampu, luar biasa. Oh, itu berat loh, berat. Antum lulusan Harvard University cum laude, terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan, terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, akang nggak mampu, lu pulang aja, dia pulang.
Oh, enaknya tuh orang kita apain tuh? Kepala negara aja datang itu red carpet hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Nggak ada penyambutan, nggak ada karpet merah. Dan cara jawabnya nggak ada basa-basi. Iya nggak sih? Antum hubungi seorang ustadz, mau diundang ke Bandung, atau ingin belajar, ingin undang di tempat antum, di masjid antum. Ustadz, kita ingin belajar sama antum. Antum nggak paham ilmu saya, nggak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Belagu banget sih ini ustadz. Udah nggak usah coret aja dari ustadz. Jangan dipakai lagi, dibelagu, sombong, ujub dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung, padahal ilmu kita di bawah tuh ustadz. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Oh berat ini. Dan Nabi Khidir nggak basa-basi. Kalau kita kan kalau nggak mau ngisi di sebuah tempat kan banyak yang basa-basi. Oh jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana, kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum nggak akan paham. Udah pulang. Subhanallah. Padahal datang langsung. Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung, nggak WA-WA-an, nggak BBM-an. Walaupun boleh pakai WA tuh boleh, tapi ini adab yang paling tingginya nih, ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan dan kita kasih udzur, mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau, minta, ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku nggak akan bermaksiat kepada dirimu. Oh subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir, udah disuruh pulang, udah diremehkan. Anda nggak akan paham. Tapi terus kenapa? Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil dan itu penuntut ilmu. Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul, nggak gengsi. Insya Allah bisa sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya nggak, insya Allah saya bisa sabar dan saya nggak akan bermaksiat kepada engkau. Saya nggak akan jawab, saya nggak akan bantah, saya nggak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga. Ya habis begini Rasul besar. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu, susah. Hanya secara mental tuh berat. Secara mental tuh berat. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya nggak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa, maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam. Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen nggak Nabi Musa? Pada perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi? Anda nggak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan, enggak loh maksud saya tuh begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik. Bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun, dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda nggak akan paham. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan karena aku lupa. Iya ya benar ya, kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang nggak punya, orang yang nggak merasa diri kecil nggak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu dari awal, Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu akbar. Qala aqatalta nafsan zakiyyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i? Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Nggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Gak bisa. Itu fitnah, ini gak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah saya bilang dari tadi, Anda gak bisa sabar, Anda gak akan paham. Ya Allah, dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah, tinggalkan saya. Qad balagta min laduni udhra. Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Wah, luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Hah? Hah? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi. Kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil. Itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa nggak bisa nahan diri komen lagi. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Karena kalau engkau mau minta upah dong dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita, nggak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya. Mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita nggak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin memang kita nggak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung belak-belakan, kita pisah di sini. Emang Anda nggak bisa sabar. Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian. Terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali. Benar semua? Salah semua. Dan selalu disikapi dengan demikian, 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 dan demikian. Dan akhirnya ending dari cerita ini apa? Mengangkat piala dan piagam? Enggak, putus kontrak, selesai. Menurut antum ini anti klimaks atau klimaks? Anti klimaks kan? Tapi itu yang Allah mau. Di sisi Allah ini klimaks. Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan saya yang paling alim. Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angkuh, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu. Ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya. Ternyata saya rendah ya. Buktinya, analisa saya yang pertama salah. Lalu analisa kedua saya, salah lagi. Lalu analisa ketiga saya, salah. Oh, berarti saya itu bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya.